Kemudian setelah di situ melihat api yang menyala itu yang besar, api menyala di atas batu, saya di samping-sampingnya dikasih kayak diajak di ruangan-ruangan seperti itu. Ruangannya itu isinya ya perhiasan, penyimpanan barang leluhur zaman dulu. Kalau nggak salah ada 4 ruangan, tapi yang 1 ruangan kosong. Setelah di situ saya diajak bergeser jalan ke belakang sambil Mbah Joko itu bilang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Blitar, Jawa Timur, dan hari ini kita mau eksplor teman di Gunung Gedang. Nah, kita hari ini nanti kita akan ke tempatnya atau rumahnya Mbah Eyang Semar, teman-teman. Nah, jangan kemana-mana, saksikan terus ya untuk eksplor kita kali ini. Kalau ke sana itu ke lereng Gunung Kelut, teman-teman. Nah, nanti kita ke sana dan akan saya tunjukkan ke teman-teman ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk ekspor kita kali ini. Kita sudah berjumpa dengan Kang Suroso, di mana pada waktu itu kemarin lusa saya sempat diperdengarkan suatu cerita bahwa Kang Suroso mengalami masuk ke alam leluhur, begitu Kang ya? iya betul. Boleh diceritakan kembali Kang? Boleh. Alam leluhur itu yang dimaksud seperti apa? Iya. Jadi pada waktu itu malam itu saya ditemui sosok seorang laki-laki yang usianya sudah sepuh, yaitu Mbah Joko namanya, mengajak saya ke rumahnya Mbah Semar sana. Saya di situ diajak masuk di tempat bangunan rumah, kayak model rumah zaman dulu kayak joglo gitu ya. Di situ saya melihat api yang menyala di atas batu seperti itu. Kemudian setelah di situ melihat api yang menyala itu yang besar, api menyala di atas batu, saya di samping-sampingnya dikasih kayak diajak di ruangan-ruangan seperti itu. Ruangannya itu isinya ya perhiasan, penyimpanan barang leluhur zaman dulu. Kalau nggak salah ada 4 ruangan, tapi yang 1 ruangan kosong. Setelah di situ saya diajak bergeser jalan ke belakang sambil Mbah Joko itu bilang ke saya, kamu di sini jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam, nanti tempat kamu yang dimaksud yang di tempat yang kosong itu ada pintunya kayak trali gitu. Saya nggak menjawab karena saya gugup kan seperti itu kan, gugup saya. Lalu saya diajak berjalan lagi ke belakang arah utara sekitar 200 meter. Di situ di salah satu tempat kayak meja membujur ke timur dan ke barat. Nah, di situ ada candi-candi juga. Di situ ada orang perempuan berbaring. Nah, saya kan ngikut di sampingnya Mbah Joko itu, diajak jalan, berhenti di situ. Lalu Mbah Joko itu bilang ke perempuan yang berbaring itu. Lalu sebelum bilang ya, yang putri itu yang berbaring itu bangun. Lalu Mbah Joko bilang, ini putranya dari Mbah Harjo gitu. Lalu yang putri itu menganggukkan kepala gini sambil tersenyum. Nah, ya saya melihat betul wajahnya yang putri itu, orangnya cantik, wajahnya lonjong, rambutnya panjang, memakai sumping gitu, sumping kanan kiri gitu, seperti itu. Setelah yang putri itu mengangguk lalu tersenyum, saya dibawa dengan kayak kedipan mata seperti itu loh. Tiba-tiba sudah pindah di Gua Gunung Gedang sana.
saya kan apal di alam leluhur sama alam biasa itu luarnya itu kan sama toh. Nah, lalu saya dimasukkan ke ruangan gua itu. Di situ ada orang badannya tinggi sekitar 2 kali orang sekarang lebih lah, sekitar 6 meter itu. Rambutnya panjang, yang satu rambutnya lurus, yang satu rambutnya ngandan-ngandan. Dia bilang, aku ini leluhurmu, Ateh Lembu Suro sama Joko Suro, rumahku di sini, seperti itu. Setelah itu mungkin kayak tadi prosesnya kayak kedipan mata gitu loh, sudah balik ke alam saya sini di tempat ini, seperti itu ceritanya. Baru kemudian ketika sudah di alam sadar, katakan beberapa hari kemudian panjenengan membuktikan langsung ke tempat-tempat di alam leluhur tadi. Iya. Dan menggali. Iya. Iya. Kan gini, awalnya kan bapak saya itu semua itu kan cerita turun temurun yang diwariskan ke saya sama Mbah Harjo yang bapak saya itu. Terus lalu saya dibawa ke alamnya leluhur. Setelah itu sudah balik ke sini kan. Jadi saya penasaran, kenapa yang ceritakan bapak saya di alam sadar ini kok sama saya dibawa ke alam sana itu leluhurnya ada semua. Mengenalkan ke ini, ke tempat ini, ke yang Lembu Suro, Patih Lembu Suro kan seperti itu. Jadi saya penasaran kan, diam-diam saya bawa cangkul di tempat-tempat ada api menyala itu. Saya sendiri nggak ada temannya karena di sini kan temannya perhutani kan juga diawasi sama Polhut kan. Juga ya enggak boleh sembarangan gali-gali kan. Saya diam-diam gali-gali di situ. Kita gali ya lama, itu kan berapa jam gitu kan dalam gini kan. Nah, untuk cerita ini kan, cerita penggaliannya ini kita langsung di lokasi. Ya, mari di sana di belakang sana. Jadi sambil kita nanti mempraktekkan ataupun membuktikan bahwasanya perjalanan di alam leluhur itu ternyata memang suatu petunjuk. Iya, petunjuk nyata seperti itu loh. Berapa meter Kang dari sini Kang? Berapa kilo? Dari sini 200 meter. 200 meter? Iya, 200 meter nanti ke tempat perabuan ada Mbah Putri itu juga 200 meter. Seperti itu. Jadi di situ ada bangunan gitu ya? Ada candi karena saya gali itu tadi dari petunjuk itu. Jadi yang nemukan Kang Suroso sendiri? Iya. Oke. Jadi berawal dari mimpi atau di bawah alam sadar ke leluhur ya? Iya, betul. Dan ini menjadi bukti bahwasanya ternyata dunia leluhur atau di alam gaib sana itu masih seperti ingin menunjukkan suatu peradabannya terhadap kita gitu. Iya, terhadap generasi penerusnya seperti itu loh. Saya betul-betul saya percaya karena saya gali itu ada wujudnya seperti itu ya. Iya. Bentar Kak, kita penasaran nih. Jadi harus dibuktikan ini. Iya. Lokasinya langsung gitu ya. Lokasinya masuk ke sana yang api menyala dan ruangan-ruangan itu seperti itu. Yang maksud rumahnya Semar itu. Iya, rumahnya Mbah Semar atau Pawet Jangan seperti itu. Tapi memang aslinya itu tempatnya apa? Memang ya, Pawet Jangan, iya. Karena kan karena saya kan sudah lama di sini diajarin sama bapak saya, dikenalkan kalau batu seperti ini apa namanya, saya ngerti. Kalau rumah berarti ini ada umpaknya dan lain-lain seperti itu. Ada umpaknya tadi? Ada. Ada umpaknya. Jadi awalnya dulu nggak ada apa-apa. Nggak ada tanah, dulunya tanah ya seperti itu. Ini nyata, kisah nyata. Kisah nyata. Iya. Masuk ke alam leluhur ya. Istilahnya itu alam gaib ya. Alam gaib. Ya, ada lagi selain itu tadi belum saya ceritakan. Saya dikasih penampakan ada keris, gitu. Keris itu menancap ke bawah, terus sinarnya itu begini, berwarna-warni. Keris apa itu Kang? Keris Empu Gandring kah? Keris Nogososro kah? Iya, gini. Setelah saya mendapatkan petunjuk itu, penampakan itu, kan ada muridnya Mbah Harjo, namanya Pak Tanto Juglo gitu namanya, sebutan namanya. Dia kan main ke sini.
Nah, kamu kemarin anu toh dikasih nampak keris empu gandring gitu. Loh, kok ngerti orang ini? Padahal orang itu Nggak pernah ketemu jenengan. ya, saya dikasih petunjuk kan sendiri, gak sama dia kan. Iya. Gitu. Oh, terus ngerti itu keris empu gandring kan gitu loh. Ibaratnya. Tadi ya. Memang orang ngerti Pak Tanto. Jadi keris empu gandring ya kayak? Iya, keris empu gandring. Anu, apa namanya? Itu keris empu gandring sendiri itu waktu yang mengeluarkan jinak itu titiknya tahu. Tahu, Sampai sekarang pun sampai tahu. masih Kalau titiknya keris empu gandring itu di sekitar sini, Mas. Sekitar sini ini. Pokoknya daerah sini lah, daerah sini. Nah, tapi saya belum sempat menggali karena yaitu yang titik-titik yang pokok-pokok tadi. Kalau kan kenapa tempat keris empu gandring tidak saya gali? Karena saya takut. Karena kerisnya nancap ke bawah itu mengeluarkan cahaya berwarna-warni. Nah, takutnya kalau ada apa-apa saya. Kalau situ kan cuma api menyala, tempatnya Mbah Semar kan gitu. Keris empu gandring ya. Iya. Terus berganti hari juga saya dikasih nampak lagi kayak kayak cahaya sebesar telur, bening kayak lampu yang menyala, gitu dari bawah terbang ke atas. Yaitu juga bersamaan dengan Pak Tanto Joglo itu menebak saya juga. Saya bercerita kalau yang kayak telur itu saya bercerita. Nah, saya juga loh Pak, pernah dikasih tahu kayak cahaya putih segini naik ke atas itu apa Pak? Itu namanya rohnya ngilmu atau rohnya leluhur gitu loh. Roh leluhur. Kalau Pak Pandu Candi Segi 4 itu dulu kan setelah itu kan ditemukan arcanya Dewi Sri yang Tribana Tunggal Dewi Jaya Negara. Itu diambil arcanya, udah diambil, di situ tinggal papannya, itu tempatnya arca itu. lapik arca. Masih di bawah pohon pisang itu kan saya kasih Arcanya tanya. di mana sekarang? Kalau arcanya itu hilang Mas, hilang. Dicuri orang atau gimana kan? Nggak tahu, waktu itu saya suruh mengembara di Kalimantan. Maksudnya Kang Suroso habis nemukan itu Saya suruh Kang Suroso mengembara. meninggalkan tempat ini. Disuruh mengembara sama Mbah. Pulang-pulang udah gak ada arcanya. Udah nggak ada ya. Dibawa ke museum atau gimana kan? Yang museum itu yang di tempat semedi depan itu masih. Itu yang nemukan Kang Suroso. Saya sama bapak saya, terus ada lagi bokor pisang simbolnya sini, ada di museum masih ada. Iya. Kayak mana sih? Ya ini juga, ini kan lubang-lubang juga ini yang saya proses mencari di mana ada ruangan di belakangnya api yang menyala itu. Di dalam ini pondasi. Ini masih lubang-lubang tadi. Kang sudah dilaporkan dulu itu? Saya dulu sudah melapor atau setiap bulan tuh mengisi buku buku laporan ya, buku bulanan itu sering dulu. Enggak, maksud saya sudah dilaporkan ke BPK. Sudah dulu. Bahwasanya di sini tuh ada tempat Iya, candi atau apa yang terkubur gitu. sudah saya laporan secara lisan gitu. Tapi tidak ini ya. Tulis juga iya dulu. Oh, Artinya sudah terdata sebetulnya secara digital di BPK. Iya, Itu jangan seperti itu. kita lanjutkan. Ini teman-teman yang dimaksud sini. dengan rumahnya Semar ya. Iya, di sini ini. Nah, ini apa namanya? Banyak macam ya. Ini ada kayak ini di sini inilah saya sekitar sini inilah saya melihat dikasih tahu ada api menyala di atas batu. Nah, kurang lebihnya kalau petunjuk dari Mbah Harjo dulu itu namanya Banaspati. Iya. Dan batu-batu ini sebetulnya semuanya terkubur dari Dalam tanah. tanah ini ya. Dalam tanah. Memang Di bawah sana masih banyak Mas. sengaja jenengan angkat. Diangkat supaya bisa diceritakan bahwa di sini itu ada tempat candi peninggalan leluhur. Tapi kondisinya waktu diangkat itu sudah pada tidak beraturan gitu ya. Masih yang ini. Iya, sebagian berserakan, masih ada yang sama satuannya di dalam sana. Sebagian sudah memang katakan terstruktur ada. Ini katakan material lepas. Iya, material lepas karena ya itu kena jepitan akar-akar pohon, ya seperti itu. Jadi kan seperti ini semua ini ada punya nama, ini batu-batu ini punya nama. Jadi bisa dikatakan Pawejangan itu
kayak apa gitu, kita pelajari, kita baca dari temuan candi kayak seperti ini kan. Ini tempat untuk duduk di bagian paling pojok. Iya. Nah ini Panel pojok. dia paling pojok. Terus sehingga dari Kang Suroso sendiri Ya. memberi nama perihal tentang tempat ini dengan Pawejangan Semar gitu ya. Karena berdasarkan dari sumber spiritual yang masuk ke alam leluhur tadi. Iya betul juga. Bahwasanya Mbah Semar itu memang berada di sini. Iya, gitu ya, iya ada di sini. Jadi selain saya itu diajak di sini melihat itu api menyala Banaspati itu, memang saya pernah juga di sini ditemui sama Mbah Semar seperti itu dengan waktu yang tidak bersamaan. Di sini juga ada banyak ruangan-ruangan. Iya di belakangnya situ di daerah kayu yang tersambar petir itu banyak ruangan-ruangan. Berarti ini tidak jauh dengan munculnya keris yang punya bersinar sampai bercabang-cabang gitu. Tidak jauh, tidak jauh. Yang dimaksud dengan katakanlah keris Bukandring, iya. Tidak jauh dari tempat ini. Kang, iya. Ada sudah berapa banyak orang yang datang sini semenjak akan menemukan tempat ini? Sudah banyak sih Mas, tapi kalau orang lelaku itu pernah dari Surabaya juga pernah. Yang namanya Pak Banon itu di sini sekitar 3 tahun. Oh, Pak Banon. Ini mungkin ya macam amanah tertentu. Iya, iya menjalani spiritual seperti itu. Kang, posisi Semar waktu itu yang lagi duduk atau apa mungkin ya, itu di mana? Posisinya, titik. Kalau Mbah Semar waktu itu, waktu menemui saya lain waktu ya, bukan bersamaan dengan saya diajak Mbah Joko diajak ke sini, itu lain waktu. Setelah itu saya ditemui Mbah Semar tuh tidak jauh dari tempat ini. Ya sebelah sinilah, sebelah sini ada kayak gubuk gitu loh. Ini kalau di dunia gaibnya apa? Ini kan saat ini yang saya lihat kan iya. Bukan begitu ya, Iya. banyak pohon-pohon besar. Kalau di dunia gaibnya waktu itu? Jadi di sebelah sini ada pagar Mas. Ada pagar, lalu ada pelataran, terus ada gubuknya di pinggir gitu. Disitulah Mbah Semar itu nemui saya, dia itu bicara sambil memegang sesuatu. Nah, seperti itu. Apa itu yang dipegang? Nah, gini awalnya, Le, cucuku, kamu kalau di sini kalau jualan jangan bikin menyinggung bikin tersinggung leluhur gitu loh. Dia sambil megang yang namanya sayur bayam, sama pegang emas lempengan, terus lalu ditaruh di tempat gubuk itu tadi kan ada ambennya toh, taruh di situ. Setelah itu Mbah Semar tuh mendekat ke saya gitu, kayak mau cium gitu loh, sampai nggak jelas Pak mukanya Mbah Semar, namanya mau cium kan dekat mata kan gitu kan. Setelah itu menghilang seperti itu Mbah Semar. Tempatnya teman-teman ya, Pawejangan Semar atau Rumah Semar, di mana ditemukannya tempat ini tidak logika. Nah, hanya dari suatu apa istilahnya pengalaman dari Kang Suroso Spiritual gaib. masuk ke alam gaib gitu ya. Spiritual gaib. Ternyata memang terbukti. Kalau kenapa? Kalau ini saya percaya betul bangunan rumah Mbah Semar itu tandanya itu ada umpak Mas. Ini umpaknya. Itu asli, Asli. Ya asli. Semua asli itu Mas. Asli. Itu juga sama itu. Tapi posisinya sama. mungkin tidak di situ ya. Di dalam sana. Maksudnya posisi aslinya Di dalam. tidak di sini mungkin. Tidak di dalam Mas. Ya memang berarti ada suatu bangunan punya tiang. Iya. Kalau ada apa namanya semacam engsel pintu berarti. Yang nggak sama cuma itu aja. Yang berarti yang belum ketemu umpaknya satu. Yang ini ya? Yang ini beda. Yang belum ketemu satu umpaknya. Yang sudah ketemu 3 sama bentuknya. Seperti itu. Yang ada engselnya mana Kang? Kalau engselnya belum. Ini cuma ini ada pojokan tempat duduk untuk mewejang itu aja. Ini pojokannya. Ini juga kalau sekarang bilang ya keramik lah. Kalau dulu kan ini batu candi. Nah, seperti itu.
Ini ada reliefnya juga ini di pinggir-pinggir. Pelipit. Pelipik, Pelipik. apa namanya bahasa sekarang itu Pelipit. pelipik. Pola pelipit. Seperti itu. Ada tulisan. Angkat tahun tuh Kang ini Kang? Bukan? Apa tulisan? Nggak tahu ya, mulai dulu ya ada di sini. Nggak tahu angka apa orang tahu juga ya. Bukan, Biasanya dulu ya buat bakar-bakar gitu aja. Baru tuh Kang ini? Ya lama juga sih. Lama juga. Cuma kan dulu pernah ada orang yang di sini lama gitu loh. Entah itu digores orang, entah itu saya kurang paham juga. Oke, habis ini kita menuju ke perjalanan, bukti dari perjalanan spiritual Kang Suroso, perihal tentang penemuan yang ada hubungannya dengan Tribhuwana Tunggadewi. Iya ya, betul. Kang, ya? Saya setelah itu diajak ke belakang.